Pemprov DKI Jakarta kembali meresmikan ruang publik terpadu ramah anak di Rumah Susun Pesakih, Jakarta Barat pada 5 Maret 2016 lalu. Ya, keberadaan RPtra ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pada anak saat beraktivitas di luar rumah, termasuk mengecek anak-anak dari tindak kekerasan. Menurut data Badan Pengelola Lingkungan Hidup Jakarta tahun 2013, seluas 80% total lahan di Jakarta digunakan bangunan perumahan dan hanya tersisa 5% untuk ruang terbuka hijau. Untuk itu pemerintah merasa perlu adanya ruang-ruang terbuka hijau yang dapat digunakan oleh warga untuk bersosialisasi, berkegiatan sekaligus ruang untuk bermain bagi anak-anak. Untuk memenuhi keberadaan ruang publik ramah anak, Pemprov DKI Jakarta kembali meresmikan ruang publik terpadu ramah anak atau RPtra Duri Kosambi di Rumah Susun Pesakih, Jakarta Barat pada 5 Maret 2016 lalu. RPtra Duri Kosambi merupakan RPtra keempat di Jakarta Barat, setelah sebelumnya Pemprov DKI juga telah meresmikan RPtra di wilayah Meruya Utara. Jadi banyak sekali, ada 5 program yang kita lakukan, tentunya pendidikan, kesehatan, keterampilan seperti tadi misalnya berkebun atau mengajar untuk mengemudi, community development sama infrastruktur. Dalam 2 hal tadi yang saya sampaikan, tentunya membantu masyarakat terutama di lapisan yang paling membutuhkan dan untuk keindahan ibu kota Jakarta. Dan itu banyak program Rusunawa dan RPtra yang kita tergabung di situ. RPtra seluas 2.000 meter persegi ini memiliki fasilitas yang setara dengan RPtra lainnya di Jakarta, seperti taman bermain anak, arena olahraga, dan perpustakaan mini. Semua fasilitas ini diperuntukkan untuk kenyamanan dan keamanan anak saat bermain atau beraktivitas di luar rumah. Tak hanya memperhatikan fasilitas yang memadai untuk anak, demi menjamin keamanan dan keselamatan anak, RPtra Duri Kosambi ini dilengkapi dengan pagar pengaman yang dibuka sejak pukul 7 pagi hingga 10 malam. Anak-anak ini sebenarnya kan kekurangan lahan bermain, yang meskipun sebelumnya udah ada lahan disediakan dari selain pemerintah, lahan bermain tetap kurang. Karena warga di sini kan padat penduduk, banyak anak-anaknya. Kalau nggak ada lahan bermain, mereka biasa main di jalanan. Kalau dengan adanya RPtra ini, saya sih berharap anak-anak bisa bermain di tempat yang layak. Main futsal, prosotan, banyak dah. Enak, bersih, nyaman, bagus. Sampai saat ini Kota Jakarta mempunyai lebih dari 13 RPtra yang tersebar di 5 kota madya DKI Jakarta. Targetnya pada tahun 2017 mendatang, Jakarta memiliki 200 ruang publik terpadu ramah anak. Wiwit Purnamasari, Fajar Agestino, DAI TV. Ya, selain mencanangkan Pekan Imunisasi Nasional Polio 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga meresmikan ruang publik terpadu ramah anak Saharjo di kawasan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Ya, tak hanya dilengkapi fasilitas bermain anak, di RPtra ini juga terdapat lahan untuk ditanami tanaman obat keluarga atau toga. Pada tanggal 8 Maret 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali meresmikan ruang publik terpadu ramah anak di wilayah Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Ruang bagi anak yang diberi nama RPtra Saharjo Mentas ini berdiri di lahan seluas 843 meter persegi dan rampung dibangun sejak 3 bulan lalu. Ruang bagi anak ini dikelola oleh 6 orang yang dibagi ke dalam beberapa bagian, yakni Ketua Pengurus, Sekretaris, Bendahara, Humas, Sarana dan Prasarana, dan PK Kamar. Tak jauh berbeda dengan ruang publik terpadu ramah anak lainnya, RPtra Saharjo Mentas juga memiliki berbagai fasilitas. Di antaranya ruang laktasi atau ruang menyusui, perpustakaan, ruang serbaguna, ruang PK Kamar, sarana olahraga seperti lapangan basket, serta permainan anak berupa seluncuran dan ayunan. Di pojok RPtra ini Anda juga dapat melihat berbagai jenis tanaman toga yang menghiasi RPtra, seperti tanaman serai, kemangi, pandan wangi, daun suji, daun katuk, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, RPtra Saharjo ini kan baru diresmikan ya Mbak ya. Jadi ini diperuntukkan untuk kegiatan masyarakat di sekitar sini, terutamanya masyarakat yang terdekat dengan RPtra. Jadi di sini semua orang boleh berkegiatan di sini, tetapi tentu saja harus ada jadwal. Jadi harus dibuatkan jadwal kapan dia harus bisa berkegiatan. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 fungsi, ada layanan anak, ada layanan kemasyarakatan, dan layanan kebencanaan, seperti itu. Pepatah Tiongkok bilang, semua keluarga punya kesusahan masing-masing.
Karena itu mereka butuh tempat untuk berkenal diri, berbagi, memperhatikan, mempedulikan. Nah, untuk mempedulikan kan butuh tempat. Tempat itulah RPTRA yang kita bangun. Kita kan tahun ini kan selesai 63, kita kan bangun lagi sendiri 150. Jadi sampai akhir tahun mungkin akan ada 213 RPTRA. Ruang publik terpadu ramah anak Saharjo Mentas ini terbuka untuk umum, mulai pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam. Nova Monica, Dioma Rizky, The ITV. Ya, mewadahi produsen produk lokal untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Inilah target yang ingin dituju dalam penyelenggaraan festival bertajuk Lokal untuk Lokal. Ya, dalam festival ini 70 produsen lokal berkumpul dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat, mulai dari teh, madu hingga kopi yang diproduksi secara mandiri. Untuk pertama kalinya, komunitas organik Indonesia menggelar sebuah festival bertajuk Festival Lokal untuk Lokal yang diselenggarakan pada 4 hingga 6 Maret 2016 lalu di salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Serpong, Tangerang, Banten. Dalam festival ini 70 produsen lokal berkumpul dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat, mulai dari teh, madu, hingga kopi yang diproduksi secara mandiri. Menurut Ketua Komunitas Organik Indonesia sekaligus Ketua Pelaksana Festival Lokal untuk Lokal Emily Jayananta, festival ini digelar untuk mengedukasi masyarakat agar menghargai dan mencintai produk kreatif anak bangsa. Sebetulnya dengan lokal untuk lokal ini, kita nggak perlu takut. Indonesia punya produk yang luar biasa sepanjang Katulistiwa ini dan kita punya kualitas yang sangat-sangat bersaing. Kita punya pasar juga yang luar biasa besar sekali. Ya, tak sekedar memperkenalkan produk pangan lokal ke masyarakat, ajang festival ini juga diperuntukkan untuk membuka peluang pasar lokal ke pasar global. Seperti Erna, pengusaha teh organik yang menggeluti bisnis organik sejak tahun 2009. Berkat sering mengikuti ajang festival produk lokal, Erna tak hanya mampu menembus pasar Indonesia. Produk teh lokal unggulannya bahkan berhasil menembus pasar dunia. Salah satunya memasarkan produknya hingga Jerman. Masyarakat juga termotivasi untuk mengkonsumsi produk lokal karena tanpa ada marketnya, tanpa dibeli, jelas pengusaha juga nggak bisa bangkit. Harapan saya pengusaha bangkit dan masyarakat juga membutuhkan dan semakin mencintai produk lokal yang memang berkualitas. Dengan menggunakan produk lokal berarti kita telah membantu para produsen dalam negeri mengembangkan potensi usahanya agar menjadi primadona di dalam negeri sendiri. Waude Rizky, Yoga Pratama, The ITV. Ya, sejak masa reformasi, masyarakat etnis Tionghoa semakin bebas berperan nyata dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk diantaranya adalah dalam bidang pendidikan. Ya, inilah yang dilakukan Haryo Supamun, dosen beretnis Tionghoa yang peran nyatanya diakui dalam membangun pendidikan bangsa. Etnis Tionghoa merupakan salah satu bagian dari beragam etnis yang ada di Indonesia. Sejak era reformasi, keberadaan etnis Tionghoa semakin diakui dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Inilah yang dilakukan Haryo Supamun, warga berketurunan etnis Tionghoa yang mengabdikan dirinya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti sejak tahun 1990. Lahir di Belawan, Sumatera Utara pada 16 April 1962, Haryo memulai karirnya sebagai asisten dosen. Cita-citanya yang mulia yaitu mencerdaskan generasi penerus bangsa, membuatnya terus mengajar. Baginya, kaum muda perlu memiliki modal untuk dapat mengemban tugas di masa depan. Dulu zaman saya kuliah juga banyak dosen-dosen yang etnis Tionghoa banyak malah mereka mendedikasikan untuk full time gitu ya. Karena itulah saya coba menyalurkan hobi saya juga sebagai pendidik gitu. Kembali lagi pendidikan itu sangat penting ya. Basicnya adalah pendidikan. Ya. Pendidikan tentu pendidikan yang baik lah. Jadi bukan pendidikan asal mendapatkan gelar ya. Pendidikan yang gelar dapat tapi pengetahuan dapat. Nah, dengan pendidikan yang baik ya kita bisa mencari peluang atau bisa memperbaiki situasi kalau situasinya kurang baik.
Selain menjadi dosen, Haryo juga dipercaya sebagai bendahara Yayasan Trisakti dan anggota Dewan Pengawas Yayasan Beasiswa Trisakti. Hal ini membuktikan bahwa keturunan etnis Tionghoa tidak menghalangi langkah Haryo untuk bisa mengabdikan diri pada dunia pendidikan dan mencerdaskan generasi bangsa. Tim Liputan DAI TV. Ya, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa untuk terus follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindodai_tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.